Shalom semuanya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kok saya jadi kepingin nangis sih? Baru berdiri sudah mau nangis. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Panglima. Dari Ibu Iin saya banyak belajar ya, tahu tentang memakai otoritas. Tentu kita semuanya belajar, benar. Kita semuanya diberkati bagaimana hidup di dalam roh, hidup di dalam dimensi ilahi. Bagaimana kita memakai otoritas sebagai anak Allah. Bagaimana hidup kita benar-benar memiliki otoritas untuk menentukan dunia. Dan saya bersyukur kalau harus berada di sini walaupun saya tidak tahu harus. Saya jujur kemarin ditunggu untuk memberikan PowerPoint, saya nggak ngasih-ngasih, kenapa saya nggak tahu mau ngomong apa. Ya saya banyak khotbah, tapi waktu di sini saya bingung, saya mau harus khotbah apa gitu ya kan. Baru tadi pagi saya memberikan PowerPoint-nya. Hari ini kita akan, kan tadi di luar Pak Yani bersama Pak Paul ya tadi ya, Pak Mul ya, bicara mereka melayani para waria, para LGBT, dan sebagainya. Tidak banyak orang yang mau melayani, tidak banyak gereja yang terjun untuk melayani orang-orang yang demikian. Jadi saya benar-benar, ya saya sudah banyak tahu tentang pelayanan dari Manaheim yang memenangkan orang-orang yang demikian. Tetapi waktu tadi berbicara itu, saya benar-benar kagum ya. Saya juga kagum dengan Ibu Panglima ya. Saya pernah ngomong sama orang-orang, kayaknya saya tidak pernah ketemu wanita seperti dia gitu ya kan. Yang kayak nggak pernah punya capek, yang terus bergerak. Terus saya dulu pertama kali, saya dulu nggak tahu siapa itu Bu Iin. Terus banyak yang orang bilang gini, kamu tahu Bu Iin ya, kamu muridnya ya. Karena kamu kalau khotbah persis Bu Iin, saya tidak tahu Bu Iin gitu ya. Terus dulu pernah saya waktu mau beli kaset khotbah, zaman dulu kan kaset ya. Terus ada yang bilang gini, yang ini loh, yang sekarang lagi ngetop itu Bu Iin. Siapa Bu Iin? Kan bagi saya kok namanya Iin ya gitu kan. Kok nggak keren gitu ya kan, kok Iin gitu. Jadi saya nggak mau beli gitu ya kan, gara-gara namanya gitu ya. Mungkin kalau waktu itu Michael gitu masih saya beli gitu, kok Iin gitu ya. Terus sampai akhirnya waktu saya sudah di Amerika mulai tahu Bu Iin itu. Waktu itu suami saya nunjukin Pak Yusak Cipto. Ini loh penyembahannya kayak model-model kamu penyembahan gitu kan. Terus khotbahnya saya sangat diberkati. Terus denger Bu Iin tuh saya bilang, aku dengerin Bu Iin kayak gak iso nafas, saya bilang gitu. Kan khotbah terus itu kayak saya enggak kan kurang terus kan capek gak bisa capek gitu kan Bu Iin itu ya. Tapi suatu saat saya sangat diberkati, saya mengikutin terus gitu ya. Nah, makanya kita bersyukur ya ada orang-orang seperti Bu Iin dan Pak Nehemia ya yang selalu berperang ya. Sehingga orang-orang generasi mager kayak saya bisa tidur nyenyak. Karena ada penjaga kota, penjaga bangsa ya kan. Kalau mau ada lindu, mau ada tsunami, sudahlah beres. Ada orang-orang Manaheim ya kan. Kita bisa tidur dengan nyenyak, itu sebabnya kita berdoa Bu Iin umurnya panjang ya kan. Amin, tepuk tangan. Makanya waktu Bu Iin bersaksi bahwa beliau itu nanti akan waktu ada sangkakala, waktu rapture itu Bu Iin ada di situ. Saya percaya karena Bu Iin gak dipanggil Tuhan dulu sebelum kita di rapture, ya kan? Bu Iin paling terakhir jaga kita. Beliau yang jaga, amin. Oke. Sekali lagi tepuk tangan ya. Kita bersyukur Tuhan beri kita panglima. Nah hari ini kita belajar tentang bagaimana kita diselamatkan roh, jiwa, dan tubuh. Saya percaya saudara sudah tahu ya tentang kita diselamatkan roh, jiwa, dan tubuh karena pelayanan kita adalah roh, jiwa, dan tubuh.
Kita baca dulu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama oleh darah Yesus. Makanya kalau kita ditanya, kita ini senilai apa? Senilai darah Yesus, betul? Betapa mahalnya kita, betapa berharganya kita senilai dengan darah Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dunia memberi kita nilai yang sama? Memang dunia itu tidak tahu yang di roh. Kalau dikatakan kita ini seharga dengan darah Yesus, sangat mahal, mereka tidak tahu. Tetapi sebagai orang percaya, bagian kita adalah membuat yang di roh harus bisa dilihat dalam daging. Orang harus bisa melihat, makanya Alkitab berkata Yesus adalah firman yang menjadi daging. Yang abstrak, yang di roh, yang tidak terlihat, jadi terlihat. Makanya Yesus harus turun ke bumi untuk menyatakan firman itu seperti ini loh. Kasih itu seperti ini loh. Kasih Allah seperti ini loh. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu sudah lihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita dikatakan seharga dengan darah Yesus, tugas kita membuat yang di roh, yang tidak bisa dilihat oleh dunia, menjadi bisa dilihat, dirasakan, bahkan bisa disentuh. Makanya Daniel itu dikatakan bahwa dia memiliki roh yang excellent. Yang berbicara itu bukan orang Kristen, tapi yang bicara adalah orang dunia. Kenapa? Karena Daniel berhasil membuat yang di roh bisa terlihat oleh orang dunia. Kalau kita cuma jago kandang di gereja menjadi luar biasa, bahkan teman-teman gereja tahu urapanmu itu biasa. Tapi kalau sampai orang dunia lihat, itu baru luar biasa. Karena kita itu harus membantu orang dunia bisa lihat. Makanya kenapa ada khotbah? Khotbah itu kan membuat yang abstrak, yang firman orang gak ngerti, jadi ngerti. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita dikatakan senilai dengan darah Kristus. Apakah dunia bisa melihatnya? Lalu kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 9, tadi sudah saya sebutin, tapi kita akan baca aja. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Makanya ada masanya nanti, ada aniaya, supaya gereja itu bisa terlihat. Makanya dikatakan justru di dalam kegelapan terangmu menjadi nyata. Orang akan melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana orang percaya benar-benar berjalan. Tidak seperti yang orang dunia pikirkan. Seperti para Paulus, para rasul-rasul. Berjalan dengan kesembuhan. Berjalan dengan mujizat. Sekarang sudah banyak terjadi. Tetapi nanti gelombang itu akan semakin nyata. Kenapa? Karena yang di roh harus terlihat. Bahkan dirasakan, bahkan disentuh. Makanya dulu Ibu Panglima kan berkata, di sini hadirat Tuhan sampai bisa dirasakan dan disentuh. Karena memang itu tugas kita. Tugas orang percaya. Di dalam Daniel 5 ayat 12 berkata begini. 1, 2, 3.
Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Sudah sampai sini aja. Saya percaya saudara udah hafal. Dikatakan ini orang dunia. Karena pada Daniel orang itu ada roh yang luar biasa. Yang di roh itu enggak kelihatan. Hanya orang Kristen yang mengetahui roh seseorang. Tetapi kalau orang dunia sampai tahu, berarti yang di dalam ini sudah meluap keluar. Karena kalau orang Kristen yang peka, gak usah ngeluap, saudara bisa tahu kedalaman rohnya, betul. Tapi orang dunia baru bisa lihat kalau itu sudah meluap keluar. Itu sebabnya Alkitab itu berkata, Roh Kudus itu digambarkan sebagai air dan minyak. Kenapa? Karena air itu sifatnya meluap kalau penuh. Dan air itu suka tinggal di tempat yang paling rendah. Dia terus turun dan tempat paling rendah di situ dia berhenti. Dalam hidup kita kenapa kita terus diproses hati kita? Waktu kita menjadi rendah, mau direndahkan, maka roh Allah itu bermuara. Dari situlah meluber keluar, maka digambarkan air dan minyak. Minyak itu akan turun dari kepala sampai ke janggut-janggut jubah. Di bagian mana yang mendapatkan paling banyak? Di tempat paling rendah. Di tempat yang cekung. Dan itu mengalir akan baru meluber keluar. Hidup kita demikian. Makanya kenapa kita diproses? Kenapa Roh Allah bekerja di sini? Karena saudara mau melayani orang-orang. Saudara mengeluarkan dana. Saudara mengeluarkan tenaga. Saudara banyak bayar harga. Mau diinjak, mau direndahkan. Roh Kudus itu seperti air. Dia akan memancar dan terus mengalir ke bawah. Di tempat yang paling rendah. Di situ Tuhan bekerja. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus 1 ayat 10 berkata begini. Kita baca 1, 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dikatakan dari kematian yang begitu ngeri, yaitu Yesus di dalam penyalipannya, dikatakan Ia telah menyelamatkan kami. Telah, sudah selesai. Tapi dikatakan kepadanya kami menaruh pengharapan. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Dan menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dia telah menyelamatkan, tapi dikatakan akan menyelamatkan dan akan menyelamatkan kami lagi. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pertama kita menerima Yesus, roh kita diselamatkan. Roh kita yang mati dihidupkan. Makanya kita bisa connect lagi dengan Tuhan. Dihidupkan. Nah, bagaimana kita menjadi orang seperti Daniel yang kita bisa jadi terang, keselamatan kita bisa memancar keluar, roh kita dimerdekakan, diselamatkan. Yang kedua berikutnya, apa yang kamu buat untuk mengisi rohmu? Kenapa Daniel bisa jadi dampak bagi banyak orang? Karena dia mengisi rohnya dengan hadirat Tuhan, dengan penyembahan, dengan firman, dengan keintiman rohnya. Sampai yang di roh, yang tidak terlihat, bisa dilihat orang. Bisa dilihat dengan nyata. Makanya kita baca di Kejadian 39 ayat 2 sampai 5. Saya kalau khotbah banyak ayatnya, biasa ya. Saya banyak ayatnya. 1, 2, 3 dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kuasa Yusuf. Sejak ia memberikan
memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yang kita garis bawahi dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Apakah kita di luar gereja, di rumahmu, di tempat kerja, di sekolahmu, orang bisa melihat kamu itu disertai Tuhan. Dan karena ada kamu, saya diberkati. Apakah mereka bisa lihat? Atau mereka tidak bisa lihat? Kalau belum bisa melihat, kita belum berhasil. Karena tugas kita bukan cuma kita naik ke surga, tapi membawa surga ke bumi. Yang artinya orang bisa lihat surga karena kamu sudah bawa surga turun ke bumi. Makanya banyak orang cuma, aku harus pelayanan, wis pokoknya masuk surga, pikirani surga terus. Padahal Tuhan gak cuma bicara surga, naik ke surga, tapi bawa surga turun. Supaya Tuhan bisa lihat bahwa surga itu nyata, kesembuhan itu nyata, Tuhan itu nyata. Jadi kehidupan kita, kenapa Daniel dikatakan punya roh yang luar biasa. Di dalam bahasa Inggrisnya roh yang excellent. Karena dunia bisa melihatnya. Daniel 5 ayat 14 berkata begini. Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat dan luar biasa. Ini orang yang berbeda. Tapi bicara yang sama. Dikatakan kamu itu ada roh para dewa. Kenapa? Mereka bisa melihat Daniel itu berbeda. Itu sebabnya kekristenan kita yang paling dahsyat adalah justru waktu kita di luar gereja. Di luar gereja orang menilai kita seperti apa. Bisa kalau di gereja, wah dia itu WL yang diurapi Tuhan. Kalau penyembahan semuanya geblak-geblak ya kan, wah luar biasa. Tapi orang dunia gak pernah lihat urapanmu. Orang dunia tidak pernah tahu apa itu pengurapan. Karena makanya dulu ada teman kita dari baru bertobat. Ada orang begini waktu penyembahan dia bilang, tadi gereja penyembahannya kerasa kering ya. Gitu ya. Anak ini gak ngerti kering itu apa. Dia bilang gini, ya minum toh. Ya minum toh. Terus anak-anak lihat dia anak ini juga lihat orang simpel tinggal minum kok ngomong kerang-kering gitu kan. Baru tahu apa itu kering, apa itu. Karena orang dunia gak tahu. Bedanya di lawat Tuhan, di jamaah Tuhan dan enggak. Nah kemudian dikatakan kita itu tadi diselamatkan roh kita kan. Lalu jiwa. Jiwa ini diselamatkan terus menerus. Karena jiwa ini banyak dibelenggu. Jiwa ini tempat paling sulit. Roh itu gampang. Makanya saya ngomong peperangan rohani ngusir setan itu paling gampang. Tetapi berhadapan dengan jiwa seseorang itu perlu lapisan-lapisan yang harus dibongkar. Saya di penglihatannya ini. Orang yang penuh dengan kepahitan itu kayak ada benteng-benteng kayak papan-papan yang sudah jelek gitu loh, kayu-kayu. Dan orang yang kepahitan yang bertahun-tahun itu dirantai. Waktu pertama dia melepas pengampunan, itu rantai lepas. Makanya pengampunan ada yang butuh berlapis-lapis. Kenapa? Kadang sudah ngampuni pertama, tapi hati masih luka. Masih benci tapi harus mengampuni, benar enggak? Waktu dia melepaskan pengampunan itu satu persatu papan itu hancur. Pak. Terus masih luka, dia lepasin pengampunan, itu runtuh lagi, jeblak. Sampai sembuh. Itu papan-papan itu habis. Dan Tuhan katakan bahwa kenapa pemulihan keselamatan jiwa ini yang butuh proses yang lama. Kalau roh itu begitu percaya Yesus, kamu dilepaskan.
Tapi jiwa tergantung respon kita. Itu sebabnya setiap orang berbeda tergantung respon. Karena sejak kita diberikan hak untuk memilih, segala sesuatu kita yang menentukan. Kita ikut menentukan kamu cepat dipulihkan atau tidak. Karena kamu punya hak untuk memilih. Kemudian penglihatan lagi tentang menjadi rema. Ini saya sangat senang ya penglihatan ini. Bertahun-tahun orang itu mendapatkan pengertian lewat mitos, lewat ajaran budaya, negatif, perkataan negatif. Itu pertama itu kayak awan, tipis, gelap. Awannya tipis. Tapi waktu dia ngomong dengan percaya, itu menjadi awan, itu jadi padat. Dan urat nadi otak kita yang asli itu nancep ke situ. Itu jadi otak yang baru. Misalnya gini, kamu pecundang, kamu itu nggak bisa dipulihkan. Kamu itu memang sudah dilahirkan sebagai LGBT. Kamu memang lahir seperti itu. Percaya itu jadi keras. Awan tadi jadi otak. Dan urat nadi otak kita yang asli nancep di situ. Sehingga yang kita terima itu. Terus ada perkataan yang lain lagi bisa jadi awan tadi. Sampai akhirnya jadi helm. Suatu saat firman dibagikan. Kan firman dikatakan, firman itu seperti pedang bermata dua, betul? Yang akan memisahkan roh dan jiwa, sumsum dan kemudian antara pertimbangan manusia dan sebagainya diputus. Makanya pulang dari gereja dimerdekakan. Tapi awan ini masih ada. Begitu lupa dengan firman dan khotbah tadi, nancep lagi. Tapi firman yang jadi rema, waktu firman itu dibagikan, saudara ngeh, saudara percaya, saudara mikir gini, oh gitu toh firman. Artinya aku ini bukan seorang LGBT. Aku diciptakan sempurna. Aku ini diciptakan itu sempurna dan bisa dipulihkan. Karena aku memang lahir sempurna. Itu awan tadi pecah. Kemudian ada awan yang baru. Yaitu firman Tuhan putih gak hitam. Yang dikatakan kamu pemenang. Kamu diciptakan sempurna. Dan urat nadi kita nempel di situ. Itulah jadi rema. Makanya firman yang jadi remalah yang mengubah, bukan firman yang dihafal. Tapi jadi rema. Sampai kamu itu tahu siapa dirimu, itu jadi rema. Makanya Tuhan katakan, dia akan menyelamatkan. Baru akan, maksudnya proses yang terus menerus. Dalam hidup kita, makanya ciri orang yang hidup, rohnya hidup, dia bisa bertumbuh. Dia akan terus bertumbuh, terus mengalami perubahan. Gak macet. Karena Tuhan terus memulihkan. Makanya Alkitab berkata bahwa di dalam Roma 12 ayat 2 berkata begini. Kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan kamu itu setelah terima Yesus, proses yang kedua, perubahan cara pikir. Kalau cara pikir tidak berubah, kamu akan kembali ke sana. Makanya tadi yang berikan kesaksian. Melayani orang-orang misalnya kaum LGBT atau gimana, atau melayani orang-orang yang kurang berpendidikan misalnya. Setelah dilayani, setelah lama balik lagi. Kenapa? Karena di sini belum dimerdekakan, belum diselamatkan, belum dimenangkan. Makanya fokus kita melayani jiwa-jiwa. Gak cuma dia diselamatkan, terima Yesus. Kalau cara pikirnya tidak berubah, kemungkinan untuk murtad lagi itu besar. Itu sebabnya Tuhan berfokus kepada jiwa. Makanya Tuhan katakan selamatkan jiwa, bukan selamatkan roh-roh, ya kan? Jiwanya, karena jiwanya menentukan apakah dia tetap
terikat kepada Yesus atau meninggalkan Yesus. Jiwanya. Makanya melayani orang miskin misalnya. Kita itu tidak dipanggil untuk memelihara orang miskin kan. Kalau memelihara orang miskin, sampai kiamat orang miskin ada. Tapi mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya. Salah satunya gimana? Memenangkan cara pikirnya. Diubah. Baru dia bisa diajak keluar dari kemiskinan. Makanya orang Kristen harus cerdas. Kita melayani orang, membawa orang lain untuk jadi cerdas. Gak cuma mereka punya urapan. Saya sering ngomong, kalau cuma modal urapan, Simpson itu urapan. Tapi hidupnya hancur dan sia-sia. Kenapa? Karena gak cerdas. Makanya pelayanan kita mencerdaskan orang-orang. Amin. Cara kerjanya iblis itu begitu. Kita ini manusia itu kontraktornya. Yang membangun kubu di dalam pikiran itu kita. Bahan-bahannya dari iblis. Hal yang negatif. Percaya kepada mitos. Kemudian perkataan-perkataan menentang Allah itu adalah batu-batunya. Dan kita yang memutuskan percaya apa enggak. Waktu percaya itu kita membangun benteng. Untuk iblis mempengaruhi Hawa. Dia tidak bisa semerta-merta langsung bangun benteng di pikirannya. Tapi dia dihembusi terus perkataan setiap hari. Sampai percaya bahwa Tuhan menyembunyikan sesuatu dari dia. Sehingga kalau kamu sebenarnya, kalau makan buah pengetahuan bisa jadi seperti Allah. Padahal dia memang diciptakan seperti Allah. Karena dikatakan dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi tidak tahu. Nah, makanya di dalam hidup kita, kenapa terus dihancurkan pengertian-pengertian yang salah? Benteng-benteng itu perlu rema. Makanya di dalam kita pelayanan pun, peperangan rohani membuat orang itu sadar untuk tidak membangun benteng. Supaya orang ini bisa membedakan mana bahan-bahan yang dari setan dan mana yang dari Allah. Supaya dia bisa membedakan. Tetapi antara peperangan rohani dan pengajaran harus sama kuat. Karena jiwa harus menerima pengajaran. Jiwa harus mengetahui kebenaran. Firman Tuhan katakan, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Makanya Daniel, Yusuf, Paulus, dampaknya dalam pelayanan luar biasa. Enggak cuma berbicara tentang urapan yang mereka bawa. Tapi mereka berjalan dalam kecerdasan. Urapan iya, tapi cerdas iya. Bijaksana iya, punya pengetahuan. Makanya dampaknya membuat yang di dunia bisa melihat hidup mereka yang excellent. Di dalam hidup kita, kita harus dimenangkan roh, jiwa, dan tubuh. Tadi firman Tuhan berkata, dan kami berharap akan diselamatkan lagi. Bicara tubuh. Saudara, Daniel itu excellent. Rohnya penuh urapan. Rohnya punya keintiman dengan Tuhan. Rohnya punya hikmat di atas rata-rata karena Allah bekerja. Tapi jiwanya, dia ini cerdas. Sampai dikatakan teman-temannya tidak bisa menemukan kesalahan kepadanya. Tapi yang ketiga, dia sehat. Makanya dia excellent. Dunia itu sampai gak bisa lihat kesalahan. Kenapa? Dalam hal makanan, kesehatan, dia sehat. Bahkan postur tubuhnya lebih bagus dari yang lain. Dan dalam kecerdasan di atas rata-rata. Dan dalam urapan tidak ada yang punya selain mereka. Kita menjadi terang artinya seperti apa dunia menilai kamu. Itu yang menjadi pertanyaan. Bukan apa yang dinilai teman-teman di gereja. Tapi apa yang orang lain lihat di dunia. Apakah kita berdampak. Orang dunia harus tahu nilaimu sampai orang bisa lihat Yesus lewat kita. Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Paulus sampai berkata, kamu ikuti teladanku. Udahlah, kamu bisa ngikuti teladan Yesus. Karena aku itu ngikuti teladan Yesus persis.
Kamu tinggal ngikuti teladanku karena kamu gak lihat Yesus. Dalam hidup kita, waktu kita melayani jiwa-jiwa, kita juga tahu kita peperangan. Tapi yang kedua, jiwanya lewat pengetahuan, lewat kebenaran. Karena kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Kesaksian terakhir ya, tentang bagaimana penglihatan itu ya. Cara iblis itu bekerja untuk menarik orang semakin terikat. Mungkin ada yang pernah dengerin khotbah saya tentang 3 level tabernakelnya setan. Itu luar biasa. Itu kayak tabernakelnya Musa, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di halaman itu sudah ada banyak dosa. Orang percaya, tapi halaman kan terbuka kan, sewaktu-waktu orang bisa keluar. Mereka di situ ada perbuatan dosa, tapi orang bisa keluar. Tetapi iblis itu akan terus memberi mereka, menggoda untuk masuk ke ruang yang kedua. Saya sebut ruang najis. Di ruang yang kedua ada kamar mandi. Tetapi di ruang kedua itu gelap. Banyak setan di situ keliling. Itu orang-orang itu berzinah manusia dengan manusia. Yang bicara tentang perbuatan dosa. Di situ bau anyir, itu jijik menjijikkan. Itu kayak lendir. Tapi di situ ada kamar mandinya bersih. Di level yang ketiga itu gelapnya pekat sampai enggak kelihatan apa-apa. Pekat, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Yang ada cuma sebuah ranjang reot. Dan orang yang ada di situ itu tidur dan berzinahnya dengan setan. Dan setiap hari disuapin makanan dari hasil perzinahan ruang kedua. Terus waktu masuk di situ rasanya lengket semua di badan. Lalu Tuhan waktu ngomong, ini seorang pendoa syafaat ya, bukan saya yang lihat. Dia disuruh keluar, suruh ke ruang kamar mandi. Kan air bicara tentang pembasuhannya, dibersihin. Dia mandi. Dan luar biasa, waktu mau masuk kamar itu, iblis itu wah mau narik dia. Tapi ada 2 malaikat itu menghalangi. Itu loh dahsyat ya. Malaikatnya penuh dengan wibawa, pakaiannya luar biasa indah. Terus teman saya yang mandi itu langsung dikasih baju tanpa melihat ke belakang. Dia kasih baju, jadi dia dikasih baju yang baru. Setelah keluar dari sana, dan Tuhan berkata, oh yang di ruang yang ketiga, Tuhan berkata, di ruang ini kamu tidak perlu berdoa. Makanya ada Alkitab berkata, dosa yang mendatangkan maut, tidak perlu kamu berdoa. Karena Tuhan berkata, di sini hanya anugerah. Kalau Tuhan meluarkan, dia keluar. Kalau enggak, walaupun didoakan, dia tidak keluar. Karena di situ tidak ada pintu. Kalau yang kedua, masih ada kamar mandi yang berbicara. Kamu masih punya kesempatan berlari, bertobat, basuh dirimu, dan lari keluar. Makanya pada waktu kita melayani jiwa-jiwa, selain kita berdoa peperangan, diajar supaya mereka ngerti, enggak tertipu karena tipuan iblis untuk menggerakkan mereka ke ruang yang lebih dalam, yang membutakan mata mereka. Makanya banyak orang sudah dimenangkan, sudah luar biasa, balik lagi ada yang membutakan. Itu sebabnya kenapa pemulihan jiwa itu terus menerus, termasuk kita orang yang sudah percaya. Amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus.